Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafi'ah Alawiyah, kelas PGMI 4B dengan NIM 18301111047. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Ujian akhir semester SPI, Selasa 2 Juni 2020. Soal pertama, jelaskan proses hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, serta sebutkan peninggalan sejarah peradaban Islam di Madinah. Jawabannya, Nabi hijrah ke Madinah setelah mendapatkan wahyu dari Allah, Quran Surat Al-Anfal ayat 30. Sebelum melakukan perjalanan ke Madinah, Nabi bersama sahabat Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam untuk menghindari pengajaran kaum musyrikin Quraisy. Barulah setelah itu, Nabi bersama sahabat Abu Bakar memulai perjalanan menuju Madinah dan bersama 2 orang penunjuk jalan, yaitu Abdullah bin Uraiq dan Amir bin Fuhairah dengan berkendaraan unta. Kaum musyrikin yang kehilangan jejak Nabi terus berusaha mencari keberadaan Nabi dan melakukan sayembara 100 ekor unta bagi menemukan Nabi. Di tengah perjalanan, Udairah mengenali Nabi dan memberitahu hal tersebut kepada atasannya Suraka. Suraka pun mengajar Nabi dengan rasa khawatir dan cemas. Atas izin Allah, kuda yang ditunggangi oleh Suraka tergelincir dan Suraka pun terjatuh terbentang ke tanah. Selanjutnya, Nabi dan sahabat melanjutkan perjalanan dan bertemulah dengan rombongan kafilah dan kabilah Bani Sahmin yang dikepalai oleh Buraidah bin Al-Hasib Al-Aslami. Buraidah yang berhasrat mendapatkan hadiah 100 ekor unta ingin pula menangkap Nabi beserta 70 orang kaumnya hendak menangkap Nabi. Namun dengan kehendak Allah mereka pun membaca syahadat dan berislam. Sebelum sampai di Madinah, beliau telah mendapatkan pengikut baru yang dijumpai selama perjalanan. Mereka mengiringi Nabi sampai di Madinah. Saat sampai di Madinah, disambutlah dengan dikibarkannya bendera. Selanjutnya, peninggalan sejarah peradaban Islam di Madinah diantaranya adalah Bir Ali, Masjid Kuba, Jabal Uhud, dan Masjid Nabawi. Soal kedua, jelaskan khalifah-khalifah besar pada masa Daulah Umayyah dan Abbasiyah serta peninggalan pada masanya. Yang pertama yaitu Daulah Umayyah. Yang pertama Muawiyah bin Abu Sofyan tahun 41 sampai 60 Hijriah atau 661 sampai 680 Masehi. Perluasan wilayah kekuasaan Islam dan membangun administrasi pemerintahan. Yang kedua, Abdul Malik bin Marwan tahun 65 sampai 86 Hijriah atau 685 sampai 705 Masehi. Yaitunya perluasan kekuasaan Islam, mengubah tulisan mata uang dan pembenahan administrasi pemerintahan. Yang ketiga adalah Walid bin Abdul Malik tahun 86 sampai 96 Hijriah atau 705 sampai 715 Masehi, melakukan pembangunan besar-besaran, mengangkat seni Islam ke tingkat yang lebih tinggi. Bentuk peninggalannya adalah Masjid Kuba Batu, Masjid Agung Umayyah, Istana Qusair Amrah. Selanjutnya dinasti Abbasiyah. Yang khalifah pertama adalah Abu Ja'far Al-Mansur tahun 136 sampai 158 Hijriah atau 754 sampai 775 Masehi. Yaitunya pendiri kota Baghdad, membenahi administrasi pemerintahan dan kebijakan politik dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kedua yaitu Harun Ar-Rasyid tahun 786 sampai 809 Masehi, yaitunya pemimpin yang bijaksana dan peletak dasar pemerintahan modern. Yang ketiga, Abdullah Al-Ma'mun tahun 786 sampai 833 Masehi, yaitunya khalifah yang melakukan perluasan kekuasaan Islam dan penertiban administrasi negara. Bentuk peninggalannya adalah Istana Kasrul Zahabi, Kasrul Khaldi, pembangunan kota Baghdad, pembangunan kota Samarah, Istana Emas, Masjid Cordova, Masjid Samara, dan Masjid Al-Azhar. Soal ketiga, jelaskan kemajuan pemerintahan Islam di Andalusia atau Spanyol serta peninggalan sejarah Di antara kemajuannya adalah kemajuan intelektual. Yang pertama di bidang falsafah. Yang dilakukan oleh para pemimpin Umayyah di Spanyol merupakan persiapan untuk melahirkan filosof-filosof pada masa sesudahnya. Yang kedua, bidang sains.
Di antaranya ilmu-ilmu kedokteran, musik, matematika, astronomi, kimia yang berkembang dengan baik. Yang ketiga, fikih. Dikenal dengan mazhab Maliki yang diperkenalkan oleh Ziyad ibnu Abdurrahman. Yang keempat yaitu musik dan kesenian. Terkenal dengan tokoh Al-Hasan ibnu Nafi yang dikenal dengan Zayyab. Yang kelima, bahasa dan sastra. Bahasa Arab yang dijadikan bahasa administrasi dalam pemerintahan di Spanyol. Bentuk peninggalannya adalah Masjid Cordoba, Menara Giraida, dan Benteng. Selanjutnya, soal yang keempat, jelaskan dampak negatif dan positif perang salib dan invasi Mongol terhadap umat Islam. Dampak yang ditimbulkan dari perang salib diantaranya adalah hancurnya peradaban Bizantium. Selanjutnya, bangsa Eropa berhasil mengalihkan perkembangan ilmu pengetahuan yang sebelumnya berkembang pesat di dunia Islam. Selanjutnya, beralihnya peradaban Islam dari negara-negara timur ke barat. Selanjutnya, kebudayaan Islam mempengaruhi kebudayaan negara-negara di Eropa. Selanjutnya, perang salib menghabiskan kekayaan umat Islam dan mengorbankan putra-putra terbaik dan kalangan umat Islam. Perang salib juga menimbulkan dampak negatif karena perang salib ini merupakan perang yang didasarkan atas dua kepentingan agama yang berbeda yang membawa pengaruh yang sangat besar bagi aspek kehidupan yang telah dijelaskan sebelumnya. Soal yang kelima, jelaskan 3 teori tentang masuknya Islam ke Nusantara. Sebutkan ulama-ulama awal yang berperan dalam penyebaran Islam serta sebutkan 5 kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu teori. Teori pertama adalah teori Gujarat, berpendapat bahwa Islam masuk sekitar abad ke-13 atau ke-7 Hijriah. Pendapat ini mengasumsikan Gujarat terletak di India bagian barat, berbatasan dengan Laut Arab. Yang kedua yaitu teori Persia. Menurut Hossein Jayadiningrat, Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia, Iran sekarang. Pernyataan tersebut disampaikan pada diskusi budaya dan tradisi yang berkembang di antara masyarakat Persia dan Indonesia. Teori ketiga adalah bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Ulama-ulamanya diantaranya adalah pertama itu Wali Songo. Di antara Wali Songonya adalah Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Gresik, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, dan Sunan Kudus. Dan 3 orang Datuk Minangkabau. Di antaranya yaitu Datuk di Bandang, Datuk di Patimang, dan Datuk di Tiro. Selanjutnya, 5 kerajaan Islam di Nusantara. Di antaranya adalah Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Demak, Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Islam Banjar, dan Kerajaan Mataram Islam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.